Geram karena hukum nggak tegas. Warganet kompak ajak boykot produk Reza Gladys dan Sheila Saukia. Reza, ya untuk Reza, sekarang ini dia baru bingung ya teman. Reza sedang bingung, ya jelas ya. Nikmir cuma dihukum 4 tahun dan itu pun masih bisa banding dan sebentar lagi akan bebas. Perkaranya nggak kelar di situ, panjang. Bahkan sekarang dia mau ngelaporin yang lain-lain lagi. Udah uang habis, masuk penjara cuman sebentar, nggak sampai 20 tahun, nama baik pun nggak didapat. Gimana nggak bingung? Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Hari ini PH-nya Nikita Mirzani resmi aju banding perihal hukum yang sedang menjerat Nikita Mirzani. Menurut PH-nya Nikita Mirzani, aju banding yang mereka lakukan sudah sesuai dengan keinginannya Nikita Mirzani guna untuk mendapatkan kebebasan. Jadi teruntuk teman-teman, support terus perkara hukum ini, support terus Nikita Mirzani agar Nikita Mirzani mendapatkan kebebasan guna untuk tegak lurus hukum di Indonesia ini. Wadidaw. Meledak gak tuh? Waduh. Hai Miss Gosip, aku lihat akhir-akhir ini Miss Gosip makin lama makin bersinar ya. Kayak bahagia banget. Terus kayak makin kinclong. Auranya aura positif. Yang dimana sebelumnya auranya aura gelap, aur-auran gitu ya. Nah sekarang juga Miss Gosip ini berubah total nih. Yang sebelumnya kita tahu ya, Miss Gosip juga kontra banget dengan NM dan kawan-kawannya gitu ya. Sekarang kan udah pro banget nih ya, bener-bener satu persatu udah mulai di speak up, udah mulai di update, udah mulai lantang nih ya, bongkar semua hal yang tersembunyi di balik layar nih. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar perubahan yang tulus, benar-benar perubahan yang benar-benar niat yang baik gitu? Gak ada kan maksud dan tujuan di balik ini semua? Ini bukan bentuk strategi kan? Ini bukan bentuk untuk mengelabui kan? Ini bukan kan? Ini benar-benar niat tulus kan? Ya saya berharap benar-benar ya Miss Gosip ya, benar-benar berubah total, berdiri demi kebenaran dan berdiri juga demi keadilan ya. Karena kita tahu ya, kebenaran akan selalu menang. Mungkin bukan dengan waktu yang cepat, bukan dengan proses yang singkat, tapi lambat laun kebenaran pasti menang gitu ya. Dan saya berharap perubahan kamu ini benar-benar berubah demi keadilan dan berdiri demi kebenaran gitu ya. So, gimana nih teman-teman menurut kalian tentang Miss Gosip ini? Coba komen di bawah. Geram karena hukum nggak tegas. Warganet kompak ajak boykot produk Reza Gladys dan Sheila Saukia. Menurut kalian gimana? Ya sebenarnya ya itu hak netizen, mau boikot mau kagak, ya kan? Kenapa sih yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan? Hari ini Nikita Mirzani resmi mengajukan banding sementara Ismail Marzuki atau Mail memilih tidak banding. Lalu banyak pertanyaan, apa pengaruhnya terhadap gugatan perdata yang mereka ajukan secara bersama-sama? Nah, jadi secara hukum memang langkah Nikita Mirzani untuk mengajukan banding ini membuat keputusannya yang 4 tahun itu belum berkekuatan hukum tetap gitu ya. Sementara Mail yang tidak banding, putusannya sudah inkrah alias final. Tapi bukan berarti sahabat channel, Mail otomatis kalah dalam perkara perdata yang saat ini sedang berjalan. Karena dalam hukum perdata itu yang dilihat bukan hasil pidana ya, tapi juga unsur kesepakatan dan niat awal atau itikat baik dari para pihak. Nah, disinilah posisi Mail masih punya celah atau ruang ya. Kalau misalnya Mail dapat membuktikan bahwa akad kesepakatan sudah terjadi sejak awal ya. Misal nih, saat chat pertama kali antara dia dengan Reza Gladys. Nah, di sana kan Mail dengan tegas ya mengatakan bahwa kalau mau silaturahmi nggak ada uangnya untuk apa gitu ya, kurang lebih. Nah, dan Reza tetap melanjutkan komunikasi. Itu ada kemungkinan ya bisa ditafsirkan secara hukum bahwa ada bentuk persetujuan transaksional sejak awal.
Artinya gini, sahabat channel, komunikasi yang terus berlanjut ya setelah kalimat itu tuh ya, menunjukkan bahwa kedua pihak memahami arah hubungan mereka. Yaitu pertama, ada nilai ekonomi ya di balik interaksi tersebut, dan ini bisa jadi dasar pembuktian ya bahwa memang ada indikasi kesepakatan bisnis, bukan tekanan. Nah, jadi meskipun dalam pidana Mail sudah diputus bersalah dan ingkrah ya, di ranah perdata Mail tetap bisa memperjuangkan haknya ya dengan membuktikan bahwa kesepakatan itu memang ada dan terjadi jauh sebelum muncul unsur tekanan. Karena dalam hukum sampai cendol, waktu dan niat awal seringkali jadi pembeda antara transaksi dan pemaksaan. Aturan hukum yang sudah berlaku ya. Itulah yang kami sampaikan hari ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan sikap dari Nikita untuk menyatakan banding gitu. Mungkin poin-poin apa aja Bang yang menjadi banding? Iya, tadi itu sebenarnya kan kalau poinnya kami tidak bisa memperinci ya, karena sampai hari ini pun ya kami tim dari penasihat hukum masih dalam rangka menyusun memori banding. Kami diberikan waktu berapa? 7 hari sejak menyatakan permohonan banding. Artinya hari ini hari Senin ya. Nah, berarti di hari Senin depan itu kami terakhir ya waktu untuk menyerahkan memori banding. Maka kami tim ini bekerja terus ya untuk menyusun materi-materi terhadap permohonan banding itu sendiri ya. Tapi gini, saya mau kasih salah satu yang paling krusial ya dalam banding itu adalah terkait dengan ancaman membuka rahasia ya. Nah, kita tahu bahwa Nikita dipersalahkan oleh majelis hakim itu dengan melanggar pasal 45 ayat 10 atau masalah junto pasal 27B ya. Nah, dalam pasal tersebut, undang-undang ITE tersebut, itu esensi dari tindak pidana yang dimaksud adalah ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia ya. Ini saya luruskan dulu nih, orang-orang masih banyak yang beranggapan bahwa yang terbukti adalah pemerasan. Pemerasan itu sudah tidak ada dari awal. Pemerasan itu sudah tidak menjadi lagi ya bagian dari dakwaan atau tuduhan yang diarahkan atau ditujukan kepada Nikita, baik Nikita maupun Mail. Nah, yang sekarang yang menjadi persoalan adalah pelanggaran terhadap pasal 45 junto pasal 27B itu ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa esensi dari pasal itu sendiri adalah ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia ya. Nah, pertanyaan seriusnya, rahasia apa yang dibuka oleh Nikita atau Mail ini gitu? Apa rahasia di balik glowing booster cell atau DNA salmon ini tidak diuraikan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya. Ya, harusnya kalau dianggap itu adalah terbukti melakukan perbuatan pidana dengan ancaman membuka rahasia, maka secara hukum harus dijelaskan ancaman rahasia itu sifatnya apa. Ancamannya itu harus nyata gitu loh ya. Kemudian rahasianya juga harus jelas ya. Misalnya saya katakan saya punya misalnya gini, saya punya media elektronik, ini media alat ya. Alat ini, di dalam alat ini terdapat sebuah rahasia. Nah, rahasia itu apa? Macam-macam model rahasia. Misalnya dalam handphone saya ini ada rahasia seseorang yang misalnya saya pernah merekam atau saya pernah mendapat videonya bahwa dia itu mencuri. Kalau rahasia itu saya bongkar ke publik, maka akan tercemar nama baiknya gitu. Atau dalam alat komunikasi saya elektronik, ini medianya elektronik ya, sesuai dengan undang-undang ITE itu. Nah,
harus ada rahasia. Rahasianya apa? Misalnya saya punya rahasia kepada abang nih, saya bilang gitu kan. Nah ternyata abang saya pernah ngerekam, mohon maaf nih, saya bilang lagi di tempat prostitusi misalnya gitu kan. Abang katakanlah misalnya seorang yang kredibilitasnya diperhitungkan lah gitu kan di di dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau rekaman itu saya bongkar ke publik, rahasia itu, maka akan tercemar nama baiknya sebagai tokoh di masyarakat. Nah ini tidak dijelaskan apa bentuk rahasia dari glowing booster sel atau DNA salmon itu. Nah inilah yang kami bilang ya, kalau mau fair-fairan harusnya dijelaskan bahwa terdapat rahasia di dalam produk tersebut, bla bla dan seterusnya. Sehingga kalau itu dibongkar, kalau itu dikatakan adalah sebagai sebuah alat untuk mengancam ya atau membuka rahasia, maka rahasianya harus diperjelas, harus dibuat spesifik rahasianya. Apakah di dalam itu ada bahan berbahaya misalnya, ya kan, atau apakah itu adalah sebuah produk yang sudah tidak layak diedarkan dan lain sebagainya misalnya ya. Nah ini tidak dijelaskan oleh majelis hakim dalam putusannya, tapi tiba-tiba disimpulkan bahwa itu adalah sebuah rahasia. Apa urusannya orang punya foto, gambar segala macam, lalu tiba-tiba dibilang itu adalah sebagai sebuah rahasia gitu. Nanti kan kesannya begini ya, masyarakat di luar nanti bisa melihat. Jangan sampai ya kita berniat baik ya untuk supaya produk ini atau apalah tidak berkaitan dengan produk gitu kan. Nah kalau misalnya kita dikatakan telah melakukan tindak pidana membuka ancaman membuka rahasia ya, ini kita cuma pegang satu struk, satu pembelian, satu gambar, lalu kita tiba-tiba dipidana semua gitu loh ya kan. Ini yang tidak menurut kami tidak fair gitu, tidak adil di dalam putusan majelis hakim ini gitu.